Shalom Sobat Samas dan keluarga damai. Hari ini kita akan melihat panggilan kita sebagai murid Kristus yang mengalami metamorfosa kehidupan. Dalam renungan ini kita akan mulai dengan metamorfosa mindset yang akan dilanjutkan dengan metamorfosa kehidupan kita masing-masing. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa untuk memahami firman Allah. Bapa, kami ingin mengalami sebuah kehidupan yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berikan kami pengertian dan keberanian untuk mencapainya. Dengan teladan dan panduan Kristus kami memohon. Amin. Sobat Samas dan keluarga damai, kita akan membaca surat Roma 12 ayat 2 yang menjadi dasar perenungan kita hari ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam proses biologi, metamorfose adalah sebuah proses perkembangan di mana terjadi perubahan bentuk sejak hewan menetas atau dilahirkan hingga dewasa. Pada serangga ada dua macam metamorfosis, yaitu holo dan hemimetabolisme. Holometabolisme adalah metamorfosis sempurna, di mana terjadi perubahan drastis antara bentuk awal dan bentuk dewasa. Misalnya larva menjadi kupu-kupu. Sedangkan hemimetabolisme ini adalah metamorfose yang tidak sempurna. Biasanya hanya melewati dua tahapan. Misalnya telur menjadi nimfa, kemudian hewan dewasa. Misalnya saja pada capung, belalang, atau jangkrik. Dalam Roma 12 ayat 2, Paulus menggunakan istilah metamorfosa yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan berubahlah untuk menggambarkan proses yang harus terjadi dalam kehidupan pengikut Kristus. Ada perbedaan antara kupu-kupu dan capung, karena kupu-kupu mengalami holometabolisme, sedangkan capung hemimetabolisme. Sehingga kupu-kupu tidak bisa menjadi capung, begitu pula sebaliknya. Meski proses yang dilewati kupu-kupu begitu rumit, dari telur, ulat, kepompong, hingga menjadi imago atau kupu-kupu, tetapi tidak ada yang boleh di-skip, dilewati begitu saja. Karena satu tahapan saja yang tidak dijalani, maka dia tidak akan pernah menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Kita akan mengawali metamorfosa mindset ini dengan melihat tiga hal. Yang pertama, kita akan memeriksa mindset. Yang kedua, kita akan membongkar dan mengubah mindset. Dan yang ketiga, kita akan memulai transformasi. Mari kita melihat bagian pertama, memeriksa mindset. Mazmur 139 ayat 23 dan 24 akan menolong kita untuk memeriksa mindset ini. Saya akan membacakan bagi kita semua. Selidikilah aku ya Allah, kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mindset adalah pola atau rangkaian pemikiran yang membentuk kebiasaan berpikir seseorang. Kualitas mindset ditentukan oleh 6 faktor: pendidikan, pengalaman, latar belakang keluarga, relasi sosial, budaya, dan religiusitas atau spiritualitas. Kalau seorang mau memeriksa mindsetnya, maka harus ada dua penilai. Pertama adalah orang yang paling mengenal pribadinya. Ini untuk melihat objektivitas. Kemudian dirinya sendiri untuk melihat kejujurannya. Tidak ada orang yang lebih mengenal kita selain Tuhan sebagai pencipta sekaligus pemelihara kita. Bahkan Tuhan mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Itulah sebabnya pemazmur meminta Allah untuk menyelidiki dan mengenali hatinya, menguji dan mengenali pikirannya. Seperti pemazmur, seharusnya kita membiarkan motivasi kita, pola pemikiran kita, kebiasaan kita, bahkan rencana-rencana kita diketahui oleh Tuhan. Kemudian semuanya itu biarlah Tuhan beritahukan kepada kita, sehingga kita tahu kesalahan kita, bahkan pola kesalahan yang selalu berulang. Ketidakproduktifan kita,
penyakit, kekurangan, kelemahan kita. Tujuannya supaya kita ini bisa dikoreksi, supaya hidup kita ini bisa optimal, agar kita bisa disempurnakan. Bagian kedua adalah membongkar dan mengubah mindset. Setelah Allah mengenali diri kita sedalam-dalamnya, Dia membandingkan kita dengan standar yang seharusnya diterapkan pada diri kita. Tujuannya agar kita menjadi seperti tujuan penciptaan dan penyelamatan kita. Kupu-kupu tidak akan dibiarkan menjadi capung, karena kupu-kupu memang bukan capung. Begitu juga soal daya juang dalam proses holometabolisme, maka untuk menjadi kupu-kupu, ulat itu harus berganti kulit hingga 5 atau 6 kali. Dan saat dia menjadi kepompong, dia harus puasa makan minum antara 7 sampai 20 hari, ini tergantung jenisnya. Bahkan saat kepompong itu mulai robek, lalu dia keluar, sayapnya masih lemah, kusut dan basah. Ini semua harus dilewati, tidak enak. Tetapi untuk menjadi kupu-kupu yang indah, dia harus ada atau melewati bagian itu. Sobat Samas dan keluarga damai, Tuhan tidak akan membiarkan kita menjadi serupa dengan dunia ini, berkelit dengan cara curang, membalas dendam dengan keji, menipu atau menghancurkan orang lain agar kita menjadi kaya atau sukses. Semua dosa-dosa kita akan dibongkar oleh Tuhan. Segala trik, strategi kotor, bahkan yang selama ini hanya tersembunyi di otak kita, pasangan kita tidak tahu, rekan bisnis kita tidak tahu, bahkan kita pikir Tuhan juga tidak tahu. Tapi semua itu akan ditelanjangi, dibongkar oleh Tuhan. Dan mindset kita akan diubah hingga kita mengalami pembaharuan budi, dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita akan menjadi alergi dengan trik-trik busuk kita yang lama. Kita akan menjadi malu saat kita masih menyimpan dosa-dosa itu. Kita akan gelisah dan merasa harus segera bertobat. Dan poin yang terakhir adalah memulai transformasi. Sobat Samas dan keluarga damai, bagian terakhir dari Mazmur 139 ayat 24 menjadi panduan kita untuk memulai transformasi. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mindset kita sudah diperiksa dan dibongkar. Kini saatnya memulai transformasi, yaitu perubahan yang menetap ke arah yang benar. 6 faktor yang mempengaruhi kualitas mindset tadi akan menjadi fokus penataan kita untuk memulai transformasi. Kita harus siap dididik dengan benar, mengalami pengalaman-pengalaman perbaikan, membentuk keluarga yang harmonis, menjalin relasi sosial yang sehat, memahami budaya dengan baik dan meninggalkan kebiasaan buruk, memasuki kehidupan religius dan spiritualitas yang kudus sesuai teladan Kristus. Akhirnya, jadilah kupu-kupu, karena kita bukan capung. Mari bertransformasi untuk mencapai metamorfose yang sempurna. Mari kita bawa diri kita seutuhnya ke hadapan Tuhan dalam doa. Bapa, sesulit apapun persoalan hidup kami percaya bahwa Engkau sanggup menolong kami, Engkau menuntun kami. Bahkan sekelam apapun masa lalu kami, berkati proses metamorfosa kami, agar bergulir terus mencapai sempurna. Kami berdoa untuk kami, keluarga, rekan-rekan yang sakit, yang berjuang dalam kepayahan, bahkan mulai tawar hati. Berikanlah pengharapan-Mu, karena Engkaulah Allah penyembuh yang sanggup memulihkan kami. Kami berdoa untuk para nakes, semua upaya penelitian untuk memberikan pengobatan yang tepat. Bersama pemerintah yang harus menetapkan kebijakan untuk mengupayakan disiplin bersama. Berkatilah mereka semua. Kami berdoa
untuk perbaikan ekonomi keluarga. Tingkatkan daya juang kami, tunjukkan peluang yang bersih dan beri kami kerelaan untuk menempuh tiap jalan yang Engkau sediakan. Dan buat kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, agar kami menjadi dewasa dan dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin.